Silakan teror saya sebesar apapun. Selama itu tidak membunuh lahir dan batin saya, maka saya pastikan bahwa setelah itu saya akan lebih kuat dari sebelumnya. Something doesn't kill you will make you stronger. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh ketua BEM UGM. Bagaimana sikap UGM terhadap masalah Tio ini? Kampus UGM memerintahkan K5L, itu satuan keamanannya UGM, untuk melakukan koordinasi intens dengan saya apabila terjadi hal-hal yang di luar dari keamanan dan keselamatan. Teman-teman aktivis, mari bertahan dari rasa lapar dan haus. Rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami, tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan itu. Rakyat hanya sedang menunggu sampai saat itu tiba. Ketika saat itu tiba, Bang, penguasa tidak hanya lagi bisa tidur tidak tenang, tapi barangkali mereka akan tidak pernah tidur selamanya. Pak Prabowo, sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan. Atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan. Rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh, Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dia akan jadi orang yang tuli, bisu, buta. Sobat Madilog, Ketua BEM UGM mengirimkan surat terbuka kepada UNICEF ya, untuk memperhatikan hak-hak anak di Indonesia. Setelah kejadian ada seorang anak di Nusa Tenggara Timur bunuh diri hanya karena tidak mampu membeli alat tulis harga Rp10.000. Dan surat yang dikeluarkan oleh Ketua BEM UGM ini memunculkan reaksi, yaitu teror. Bukan hanya terhadap Ketua BEM UGM, tapi juga para aktivis yang ada di lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa UGM. Nah, untuk membahas ini, kita hadirkan langsung Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Bung Tio. Terima kasih, Bang Indra. Ya, apa yang mendorong sikap kritis Bung Tio ini terhadap pemerintah, khususnya terkait dengan terutama kematian bunuh dirinya seorang anak kecil di NTT? Kita semua berduka karena ada seorang anak yang memutuskan bunuh diri hanya gara-gara gagal membeli buku dan pena yang seharga Rp10.000. Tetapi ironinya, di saat bersamaan, pemerintah menggelontorkan 16,7 triliun untuk Bird of Peace, bikinan Trump yang begitu kontroversial, yang rasanya kita nggak percaya bahwa lembaga itu akan mampu memerdekakan Palestina. Di saat yang bersamaan juga, pemerintah menggelontorkan 1,2 triliun setiap hari. Atau kalau di total setahun, 335 triliun untuk makan bergizi gratis. Ada ironi prioritas anggaran luar biasa di sini. Ketika seorang anak harus memutuskan bunuh diri hanya gara-gara uang Rp10.000, tapi pemerintah melakukan penghamburan uang luar biasa di berbagai sektor yang kita meragukan bahwa itu untuk rakyat. Saya jelaskan ilustrasinya, Bang. Kenapa saya bilang bahwa MBG dalam konteks ini yang paling kita kritisi itu sebenarnya tidak berpihak ke rakyat. Karena sejak mula MBG itu ada, dia telah melanggar konstitusi tentang mandatory spending, anggaran pendidikan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa pemerintah wajib mengalokasikan 20% baik itu APBN maupun APBD untuk pendidikan. Di 2026 ini anggaran pendidikan kita itu fantastis, Bang. 757 triliun. Klaimnya Prabowo itu terbesar sepanjang sejarah. Tidak keliru. Tapi kalau kita detailkan rinciannya, kita akan temukan ternyata 223 triliun dari 757 triliun, lebih dari 30% itu, tidak untuk pendidikan, tapi untuk Badan Gizi Nasional, untuk program makan bergizi gratis. Ini melanggar konstitusi, dan itu problem pertama. Itu problem pertama. Iya. Nah, sikap Bung Tio ini sikap pribadi atau sikap organisasi? Tentu hari ini sebagai Ketua BEM UGM, kita tidak lagi bicara soal pribadi. Ini adalah sikap lembaga yang saya di sana menjadi juru bicaranya. Tentu juru bicara teman-teman di UGM. Artinya ini sudah menjadi kesepakatan bagi organisasi? Ya, ini sikap organisasi, ini kritik kami BEM UGM kepada pemerintah Republik Indonesia hari ini. Kepada rezim Prabowo Gibran
yang sama sekali tidak punya pemikiran untuk prioritas kepada rakyat. Harusnya Presiden Prabowo itu sadar bahwa sejak awal masalah Indonesia yang utama adalah kebodohan dan minimnya akses pendidikan. Kenapa saya bilang bahwa masalah utama kita adalah pendidikan? Masalah utama kita adalah kebodohan. Buktinya, di 2024 kemarin, yang terpilih adalah Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harusnya tahu bahwa ketika hanya dengan joget dan gimmick nangis-nangisnya itu rakyat justru tersipu, maka disitulah rakyat sebenarnya tertipu. Nah, siapa rakyat yang tertipu? Ya mereka yang menjadi korban dari minimnya akses pendidikan di Indonesia. Artinya apa? Sejak hari pertama, yang seharusnya dipikirkan oleh Presiden Prabowo adalah bukan bagaimana cara untuk anak-anak itu kenyang, tapi bagaimana anak-anak itu lebih mudah mengakses pendidikan. Nah, si kampung Tio ini kan berbuah teror. Siapa sebetulnya yang melakukan teror itu? Bagi saya, siapa? Kita sama-sama tidak bisa tahu, Bang. Bahwa kritik kita menimbulkan ketersinggungan, iya. Tapi apakah yang tersinggung itu yang mengirimkan teror? Saya kira bukan saya yang bisa menjawabnya, tapi pemerintah. Karena hari ini memang yang kita kritisi adalah pemerintah. Bagi saya yang justru penting adalah, ini jadi alarm bagi demokrasi kita. Ini jadi catatan dari kecacatan demokrasi kita. Bahwa ketika ada orang yang berangkat dari kepeduliannya dengan bangsa, bahwa ada alokasi anggaran yang tidak benar, prioritas program yang salah, tapi justru malah mendapatkan ancaman, penculikan, bahkan pembunuhan. Dan tidak hanya saya seorang. Orang tua kami, hampir 30 pengurus BEM UGM, semuanya mendapatkan teror. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah seluruh teror itu tidak akan membuat BEM UGM gentar. Semakin ditekan, justru kami semakin melawan. Hari ini terbukti, beberapa lembaga seperti Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Kampus UGM, LPSK, LBH, semuanya membersamai kami. Sehingga ketika ancaman ini akan membuahkan ancaman yang lebih besar lagi, maka BEM UGM tidak sendiri. Apakah orang-orang yang meneror itu mau menghadapi kami semua? Maka silahkan lanjutkan terornya. Modusnya bisa diceritakan? Apa yang terjadi? Ada beberapa bentuk. Yang pertama, sejak tanggal 9, kami menerima pesan dari nomor-nomor tidak dikenal. Kontaknya bukan kontak Indonesia, bukan plus 62, tetapi plus 44. Justru Inggris Raya. Pertanyaan saya di sini, kalau kami itu disebut anti asing, tapi kok ternyata yang meneror kami juga nomornya nomor asing. Maka yang sebenarnya anti asing adalah kami, atau orang yang tersinggung dan menyuruh orang-orang ini untuk meneror kami. Itu yang pertama. Kami mendapat pesan-pesan dari nomor tidak dikenal. Orang tua kami juga mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi kontak Indonesia. Nadanya adalah bahwa anak kalian ini nilep uang. Tentu saya bisa menjawabnya dengan mudah. Kalau saya memang nilep uang, saya pasti sudah diberhentikan dari ketua BEM UGM. Dan pesan yang sama juga diterima oleh lebih dari 30 pengurus BEM UGM. Pesan bahwa ketua BEM UGM kalian itu nilip uang. Dan kami tidak hanya mendapatkan ancaman penculikan atau serangan karakter teror ke teman-teman kami seperti itu, tapi bahkan ancaman pembunuhan, Pak. Ancaman pembunuhan. Bentuknya apa? Ada seseorang anonim mengaku dosen di universitas salah satu kampus di Bandung. Dia mengaku mendapatkan bocoran informasi bahwa ada operasi intelijen yang targetnya adalah untuk membunuh ketua BEM UGM. Informasi itu sampai ke rekan kami, kemudian rekan kami itu menyampaikan ke kami. Itu tidak seperti teror biasanya. Tetapi ketika informasi itu tidak mampu kami validasi, pun dosen tersebut yang mengaku juga tidak bisa kami track siapa sebenarnya orangnya, maka itu adalah bentuk teror lain bagi kami. Apalagi bentuk yang lain? Ada serangan karakter juga di media-media sosial. Saya mencatat ada 4. Dan saya rasa semua berangkat dari satu hal. Mereka berusaha mencari aib saya secara personal, tetapi mohon maaf, kemudian gagal. Sehingga yang terjadi adalah mengarang aib. 4 itu apa? 1. Mereka menyebarkan isu bahwa Tio Ardianto, ketua BEM UGM itu LGBT. Mereka menyebarkan isu itu, yang saya tahu, mungkin karena mereka gagal menemukan
Siapa pacar saya? Persoalannya memang, Abang, kita ini lagi berkomitmen untuk tidak pacaran. Ya, ya, ya. Tapi mohon maaf, jangan karena kita tidak punya pacar, perempuan, terus dikira kita suka laki-laki. Ya. Kita ini hanya sedang berkomitmen untuk tidak pacaran. Itu yang pertama. Yang kedua, Mirip dengan saya dulu tuh. Ya. Ya. Bang, aktivis itu seringnya cerdas dalam semua, kecuali dalam cinta. Oke, apa yang kedua? Yang kedua, Bang, ada foto kami yang di-generate by artificial intelligence. Oke. Menjadi apa? Menjadi seseorang muda bersama seorang perempuan sambil megang mic. Tulisannya apa? Tio suka nyewa LC di tempat karaoke. Ini bagi saya juga menggelikan. Kalau yang awal tadi LGBT menjijikkan, kalau ini menggelikan. Karena saya ini anak desa yang bahkan tidak paham dunia itu. Saya pribadi, meskipun ini bukan persoalan moral ya, tapi memilih untuk tidak merokok, juga tidak minum, apalagi ngelsi gitu. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga soal tadi, nilep uang. Oke. Yang saya sudah sangat mudah untuk menjawabnya. Kalau saya nilep uang, saya sudah lama diberhentikan. Jadi nggak ada itu nilep-nilep uang. Yang keempat, anak abah. Oh. Karena memang ada foto saya bersama Mas Anies Baswedan. Tapi harus dipahami, hubungan saya sama Mas Anies Baswedan bukan hubungan politik, tapi hubungan keluarga sebagai alumni. Karena kami pernah adakan reuni alumni pimpinan BEM. Dan Mas Anies datang sebagai Ketua Senat Mahasiswa tahun 92. Dan itu forum terbuka untuk seluruh alumni BEM UGM. Sehingga dalam konteks itu pun Mas Anies bukan sebagai satu-satunya orang yang kemudian kami hormati. Ada banyak sekali ketua BEM, ketua Senat pada zamannya yang juga kami hadirkan, yang kami hormati juga. Nah, ini 4 isu yang kemudian di media sosial disebarkan untuk mencoba menyerang dan membunuh karakter saya. Tapi syukur rekan-rekan saya seperjuangan tidak ada yang termakan isu itu, dan mereka semua mengenal saya dengan baik. Bahwa Tio Ardianto bukan orang yang seperti digambarkan oleh teror-teror itu. Lalu ada penggerahan katanya apa fotografer apa namanya istilahnya tuh apa itu dulu untuk menguntit Anda? Kami sempat mendapatkan penguntitan. Kami sedang berada di sebuah kedai dan ada 2 orang relatif muda, tinggi, berbadan tegap, itu memfoto kami dari jauh. Seketika kami sadar bahwa ada yang menguntit kami, memfoto kami dari jauh, kami segera coba cek, tetapi 2 orang ini kemudian segera pergi. Kami terlambat. Dan tidak hanya berhenti di situ, Bang. Salah satu pengurus BEM UGM yang cukup dekat dengan saya, dan beberapa kali ada satu frame saya dengan dia, ini bahkan 2 kali diuntit oleh motor dan orang yang sama. Oke. Dan dia ingat itu. Kami mendapatkan laporan itu pagi ini, bahwa dia mendapatkan penguntitan. Itu di mana? Yang pertama tadi di kampung halaman saya, di Kudus. Yang kedua, pengurus BEM ini di Jogja. Aktivitasnya di Jogja. Ini Bung Tio nggak takut dengan begitu banyak modus yang seperti ini, mulai di media sosial sampai ke penguntitan secara langsung? Saya kira takut dan tidak takut itu persoalan yang sangat remeh, Bang. Persoalan lebih tinggi adalah soal responsibility. Tanggung jawab saya sebagai anak bangsa. Bahkan saya punya prinsip. Kalau di filsafat, Nietzsche yang mengatakan bahwa something doesn't kill you will make you stronger. Sesuatu yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu. Silakan teror saya sebesar apapun. Selama itu tidak membunuh lahir dan batin saya, maka saya pastikan bahwa setelah itu saya akan lebih kuat dari sebelumnya. Maka terima kasih untuk orang-orang yang mengirimkan teror itu. Karena diam-diam mereka sedang membuat saya lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan ke depan. Artinya kalau dia bilang bahwa Tuhan telah mati, dia cari-cari ke pasar nggak ada, berarti teror itu telah mati bagi seorang Tio. Kita bikin teror itu gagal dengan cara tidak gentar sama sekali terhadap teror itu. Kita bikin teror itu tidak berhasil dengan cara tetap melaksanakan kritik kepada pemerintah yang zolim ini. Tadi Tio menyebut ada keterlibatan UGM, kemudian LSPSK segala macam. Bagaimana sikap UGM, terutama UGM nih, terhadap masalah Tio ini? Saya sebenarnya menghindari untuk menjadi juru bicaranya UGM sebagai institusi. Tetapi saya harus objektif, Bang, bahwa hari ini pimpinan kampus UGM menyatakan komitmennya untuk melindungi mahasiswa di dalam menyampaikan ekspresinya. Kampus UGM memerintahkan K5L, itu satuan keamanannya UGM, untuk melakukan koordinasi intens dengan saya apabila terjadi hal-hal yang di luar dari
keamanan dan keselamatan. Sehingga artinya apa? UGM dalam hari ini melindungi mahasiswa. Saya harap sikap-sikap ini, Bang, juga menjadi komitmen dari kampus-kampus lain, ribuan kampus di sana. Karena hari ini rasanya sepi sekali jalan sunyi perjuangan ini, Bang. Barangkali sebagian banyak mahasiswa di sana tidak berani bicara, karena kampusnya tidak menunjukkan komitmennya untuk melindungi kebebasan ekspresi itu, melindungi keberanian publik mahasiswa untuk mencintai republik ini. Lalu LPSK sendiri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kita apa sikapnya? lakukan komunikasi intens untuk update terhadap teror yang saya alami. Tetapi terhadap tindak lanjut masih dalam proses kita pikirkan. Kira-kira seluruh teror yang terjadi ini mau kita laporkan, dan saya perlu berkoordinasi dengan banyak pihak, termasuk teman-teman pengurus BEM lebih dari 30 itu yang juga mengalami teror itu. Karena bagi saya, selama negara demokrasi masih memberikan ruang bagi teror, maka selama itulah negara demokrasi sebenarnya tidak pernah ada. Nah, ini pertanyaan yang mungkin kurang disukai oleh kalangan aktivis. Bagaimana dengan pihak kepolisian? Kita lihat nanti, Bang. Ini kan tidak ada upaya untuk berkoordinasi. Saya masih belum merasa tertarik untuk berkoordinasi hari ini, tapi kita lihat nanti. Saya rasa bagaimanapun mereka kita bayar untuk melindungi kita. Secara substansi itu apa yang menyebabkan Bung Tio merasa dikejar? Apa karena kata bodoh itu? Orang boleh tersinggung dengan diksi yang saya pilih, presiden bodoh. Tapi orang yang punya keterbukaan akan fokus pada substansi, bukan pada diksi. Diksi itu hanya alat kita untuk mendelivery tidak hanya substansi, tapi juga emosi. Siapa yang tidak marah ketika ada seorang anak di Ngada NTT yang terbunuh? Saya sebut bahwa barangkali dia tidak bunuh diri, tapi terbunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan anak, tidak berpihak pada rakyat kecil. Siapa yang tidak marah atas itu? Lalu pemerintah pengen orang yang mengkritik dia harus bersopan santun, harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok ketika menghadapi kami berdemonstrasi di lapangan misalnya. Ketika melemparkan gas air mata, mementungi kami. Ada banyak sekali ketidakadilan pikiran di sini. Bahwa seharusnya pemerintah itu punya sistem destilasi. Dia punya penyulingan terhadap emosi dan substansi. Sehingga kita berhadapan dengan diksi presiden bodoh. Dia nggak akan sibuk dengan bodohnya, tetapi justru mencari sebenarnya bodoh yang dimaksud anak ini itu apa. Saya jelaskan. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rezim yang bodoh ini adalah rezim yang inkompeten. Dia tidak kompeten pada bidangnya. Itu terbukti dari bagaimana perekrutan kementerian misalnya. Kita bisa dengan sangat mudah mengatakan bahwa mereka yang hari ini duduk di kabinet, itu tidak semuanya. Bahkan dominan justru adalah mereka yang mampu menyenangkan hati Presiden Prabowo. Bukan mereka yang mampu bekerja untuk rakyat. Ini poin pertama bahwa ini orang-orang yang inkompeten. Kalau kita lihat Badan Gizi Nasional misalnya, ketuanya saja, kepalanya saja, bukan ahli gizi, tapi ahli serangga. Jadi rezim ini rezim inkompeten. Yang kedua, rezim ini juga tidak menghargai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ahli gizi kita yang masih tidak mendapatkan pekerjaan layak. Sementara di Badan Gizi Nasional justru diisi oleh Polri. Hari ini Polri punya lebih dari 1.000 SPPG. 1.700. 1.700 SPPG. Pertanyaan saya, apakah Polri itu tidak punya pekerjaan lain? Apakah maling sudah tidak ada? Apakah begal sudah tidak ada? Apakah penjahat-penjahat kriminal sudah tidak ada? Sehingga Polri lebih sibuk mengurusi catering. Loh, ini negara kesatuan Republik Indonesia atau negara catering Republik Indonesia? Hindari saja kata presiden. Hapuskan itu. Ganti CEO MBG. Kalau memang presiden hanya menjadi pelaksana daripada memberi makan bergizi gratis. Itu pun kami kritisi, Bang. Makan bergizi gratis ini, bergizi saja tidak, apalagi gratis. Kata gratis itu kan pengkhianatan luar biasa pada rakyat. Karena mereka bekerja, mengalokasikan anggaran juga difasilitasi oleh uang rakyat. Loh, ketika uang itu kembali ke rakyat dalam bentuk makanan, kok mereka tega-teganya menyebut ini gratis? Rakyat itu membayar itu dengan kerjanya setiap hari, dengan pajaknya setiap hari. Sehingga kita lihat kembali, MBG ini sebagai tidak sebuah program, tapi justru proyek yang begitu jahat. Satu SPPG, Bang, per tahun itu bisa punya laba 1,8 miliar. 1,8 miliar. Itu satu SPPG. Sementara, sebagai ilustrasi, di daerah saya,
ketua partainya Pak Presiden itu punya 9 SPPG, Bang. 9 SPPG. Itu artinya per tahun dia punya 17 triliun minimal. 17 triliun. Kalau 5 tahun, Bang, masa presidenan 1 periode ini, berarti 85 miliar, Bang. Di 2029 nanti, kalau presiden yang hari ini berkuasa nyalon lagi, lalu ketua DPC ini harus mengeluarkan 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, bahkan 50 miliar untuk memastikan kemenangan Presiden Prabowo. Saya kira itu angka yang sangat kecil. Apalagi di periode selanjutnya, dia akan dapat 85 miliar lagi. Loh, ini sebenarnya program untuk pencegahan stunting atau proyek supaya Presiden Prabowo bisa terpilih lagi di 2029. Dan yang kayak gini terjadi di mana-mana. Ya, dengan sikapnya, keberanian yang dimunculkan oleh Bung Tio ini, apa pesannya kepada kampus-kampus lain? Ini silakan ini kameranya Tio. Saya pengen teman-teman aktivis, mari bertahan dari rasa lapar dan haus. Mari bertahan dari kegagahan ketika merasa penting sehingga diundang oleh pejabat. Karena sesungguhnya semua hal itu bukan hal yang substantif, Bang. Rakyat nggak butuh melihat mahasiswa ketemu pejabat. Rakyat nggak butuh mahasiswa itu gagah-gagahan teriak hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Enggak. Rakyat itu butuh juru bicara dari persoalan yang mereka alami, tetapi karena kebodohan yang diciptakan oleh pemerintah, yang diciptakan oleh rezim, mereka nggak mampu ucapkan itu, Bang. Rakyat kita sadar bahwa sekarang hidup lebih sulit. Sekarang cari pekerjaan jauh tidak mudah. Tapi mereka keluh untuk mengucapkannya. Karena apa? Karena ada kebodohan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah, sekaligus situasi merasa terawasi, sehingga keberanian kemudian terlumpuhkan. Mahasiswa harusnya jadi berperan penting di sini, Bang. Tidak sekedar memproduksi tagline gerakan, tidak sekedar memproduksi event-event demonstrasi, tetapi benar-benar menyentuh persoalan rakyat. Yang juga kita ingat adalah yang kita lihat viral ya, videonya adalah ketika Bung Tio hadir di DPR RI, ketika Kapolda DIY bersama jajaran bertemu dengan Komisi 3, lalu Tio masuk ke dalam, bebaskan kawan kami. Apa yang mau disampaikan di sana? Kita tuh punya kemampatan kanal untuk mengucapkan pikiran kita, Bang. DPR yang ada itu sering hanya sebagai gimmick menerima aspirasi kita. Barangkali tidak semua. Tapi kalau memang tidak semua, buat ditunjukkan mana yang tidak. Ketika itu, kita membela teman-teman di banyak tempat. Salah satu yang paling dekat dari Jogja adalah Semarang, yang ketika aksi buruh 1 Mei, itu ditahan dan ditersangkakan. Kita membela itu karena sadar bahwa negara ini punya komitmen atas demokrasi. Sehingga ketika ada orang yang bicara, berekspresi, itu tidak layak dihakimi seperti itu. Hari ini juga kita mengirim amicus curiae untuk teman kami, pengurus BEM UNY, namanya Perdana Ari, yang juga ditahan, ditersangkakan pasca rangkaian demonstrasi Agustus. Di amicus curiae itu saya katakan bahwa Perdana Ari tidak bersalah dan tidak merugikan negara. Mereka yang menangkap, menahan Perdana Ari dan seluruh tahanan politik hari ini yang memberikan pengalaman buruk sebagai warga negara, itulah yang justru bersalah dan merugikan negara. Perdana Ari hanya membakar tenda. Itu pun tidak sampai terbakar semuanya. Perdana Ari hanya membakar tenda. Tapi mereka membakar kepercayaan rakyat pada kesucian hukum dan kebebasan demokrasi di Indonesia. Maka pertanyaannya adalah, maka siapa yang sebenarnya merugikan negara dalam konteks ini? Bukan mereka yang demonstrasi, tapi yang memberikan pengalaman buruk warga negara di negara demokrasi. Artinya video itu yang di DPR itu kapan kejadiannya? Itu kalau tidak keliru sekitar bulan Juli. Oh, bulan Juli? Terjadi di Polda DIY, Bang. Di Polda DIY malah ya? Di Polda DIY. Kami diundang memang untuk rapat dengar pendapat. Oke. Terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi bagi kami, percuma kita bicara soal rancangan KUHAP. Tapi anak-anak bangsa justru dikriminalisasi dengan hukum acara yang sama sekali tidak berjalan berpihak ke rakyat. Nah, ini saya mau lihat dulu nih, posisi BEM UGM sekarang dikaitkan dengan BEMSI, BEM Nusantara. Bisa dijelaskan, BEM UGM itu ada di mana? BEM UGM pada tahun 2025 memutuskan keluar dari aliansi BEM seluruh Indonesia. Maka sebenarnya di Unan ya, waktu
Oke, Ya. di Universitas Andalas kan? waktu BEM itu? UGM keluar dari aliansi BEM seluruh Indonesia pasca musyawarah nasional yang terjadi di Padang. Oke. Waktu itu yang mengadakan Universitas Dharma Andalas, bukan Universitas Andalas, Iya, oke. Unida. Kita memang keluar sebagai sikap ketika menyaksikan bahwa forum yang mestinya menjadi milik mahasiswa, tetapi justru menjadi media, wahana untuk pejabat itu memoles muka. Bagaimana mungkin di forum mahasiswa yang hadir dan ditokohkan justru adalah Kapolda, Kabinda, Menpora, bahkan ketua umum partai politik terpampang besar di depan gedung karangan bunga dari Kabinda. Bagi kami ini seperti fenomena gunung es yang kelihatan memang itu. Tapi pertanyaan kita, apakah mungkin orang-orang itu bisa masuk ke ruangan tanpa tiket yang sebelumnya harus dibeli? Oke. Maka BEM UGM punya sikap untuk kemudian merasa bahwa aliansi ini tidak lagi bisa menjadi kanal untuk kita mengeksplorasi suara publik. Dan silakan dicek. Kira-kira keputusan BEM UGM itu benar atau tidak. Tapi pada prinsipnya secara personal, saya tidak pernah punya masalah dengan siapapun. Tapi bahwa ketika bicara soal lembaga, bicara soal organisasi dan kepentingan publik, BEM UGM harus dan akan selalu bersikap. Nah, artinya untuk melawan kebodohan ini, apa gerakan yang akan dicanangkan oleh BEM UGM ke depan? Tentu kita akan menyiapkan banyak sekali gerakan. Salah satunya, ke depan insya Allah kita akan lakukan judicial review terhadap Undang-Undang APBN 2026 untuk menuntut supaya anggaran pendidikan itu dipisahkan daripada anggaran makan bergizi gratis. Artinya anggaran yang BGN 223 triliun itu dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Kita semua paham bahwa persoalan stunting ini penting. Tapi karena ketika persoalan stunting ini justru merampas anggaran pendidikan dan tata kelolanya justru sangat luar biasa buruk, maka kita harus bersikap, Bang. Karena 223 triliun itu bukan angka. Itu adalah kesempatan mereka yang harusnya mendapatkan KIP kuliah, tapi jadi gagal mendapatkan. Itu kesempatan dari 2 juta guru kita yang masih hidup dalam prasejahtera untuk bisa mendapatkan gaji yang layak. Itu kesempatan kita untuk merenovasi ribuan sekolah yang tidak layak untuk dipakai. Itu kesempatan kita untuk memberikan puluhan ribu fasilitas sekolah untuk anak-anak. Maka 223 triliun, kalau saya konkret gambarkan adalah, kalau kita, Bang, mau menggratiskan seluruh mahasiswa yang hari ini kuliah di Indonesia, kita hanya butuh 180 triliun. Sisa 43 triliun. 43 triliun ini bisa untuk banyak hal. Tapi pertanyaan kita kan, kok justru program yang seharusnya bagus dan bisa dilakukan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggratiskan biaya pendidikan tinggi, kok tidak dilaksanakan ya? Karena pemerintahan yang bodoh takut kalau rakyatnya pintar. Artinya upaya itu untuk mencegah kebodohan ini dilakukan di MK. Salah satunya. Dan tentu kita akan mengusahakan supaya mahasiswa ini kembali ke fitrahnya. Bahwa aktivisme mahasiswa tidak boleh jadi ajang untuk mendapatkan akses kepada kekuasaan. Tetapi justru menjadi akses bagi rakyat untuk mendobrak kekuasaan itu. Karena mau tidak mau, kita semua, saya rasa kalau mahasiswa ada yang menonton ini, harus melakukan autokritik ke diri sendiri. Bahwa, oke, mungkin bisa orang sebut sebagai romantisme. Tetapi memang gerakan hari ini mengalami kemunduran luar biasa. Ada fragmentasi luar biasa. Sehingga mahasiswa menjadi terjebak di dalam pragmatisme yang sebenarnya kita bisa pahami itu, Bang. Sejak ada MBKM yang membuat mahasiswa jadi punya orientasi lain, sejak ada COVID-19 yang memutus rantai regenerasi aktivisme di berbagai kampus, maka yang terjadi bukan idealisme, tetapi pragmatisme yang didukung oleh apa? Biaya pendidikan yang tinggi. Sehingga orang kalau mau berorganisasi dan beraktivisme, mereka memikirkan bahwa semakin lama aku kuliah, semakin besar juga biayanya. Dan banyak dari mereka merasa rasanya tidak worth it. Ini problem yang saya sebut sebagai hyper, extra, super, ultra individualism di kalangan mahasiswa. Saya berharap ke depan kita punya solidaritas yang lebih tinggi, kita punya keberanian yang lebih tangguh, karena rezim hari ini tidak cukup dilawan oleh 1-2 orang. Ini harus dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia yang tidak mau membiarkan kezaliman terus-menerus terjadi. Termasuk dengan tidak sama sekali menghadiri undangan ke istana misalnya. Kan BEM UGM tercatat itu tidak pernah datang. Ya, kita bahkan termasuk yang pertama dihubungi oleh istana ketika terjadi geger demonstrasi Agustus untuk ke istana, waktu itu untuk
berkomunikasi dengan presiden. Tapi kami yang pertama diundang, juga yang pertama menolak. Prinsip kami sederhana, yang dibutuhkan oleh rakyat itu bukan pertemuan dengan pejabat, tetapi kebijakan yang benar. Pertemuan dengan pejabat, itu hanya paracetamol yang meredakan nyeri bangsa. Tapi tidak sesungguh-sungguhnya mengobati luka yang sebenarnya ada di dalam masyarakat. Dia hanya paracetamol yang bikin ngantuk, kemudian kita lupa pada isu utama. Saya tidak menyalahkan teman-teman mahasiswa yang memilih untuk hadir. Meskipun saya juga mencatat, setelah hadir, ternyata tidak ada perubahan yang bermakna. Maka BEM UGM, kami sebut not for sale. Kita nggak menjual BEM UGM. Artinya kampus-kampus ini sekarang sedang diborgol atau dipenjara ya untuk dengan modus-modus seperti itu. Menurut ada dua represi yang selalu terjadi, represi negatif dan represi positif. Represi negatif itu bentuknya ancaman, teror, penculikan, termasuk intimidasi. Tapi represi positif adalah sesederhana ketika organisasi itu butuh kegiatan dan harus menyampaikan proposal, maka kanal-kanal tertentu yang disiapkan oleh rezim untuk membungkam mereka disiapkan dengan alokasi anggaran yang luar biasa. Supaya apa? Supaya punya kesungkanan politik. Wah, anggaranku aja dibantu oleh rezim, maka maksud aku melawan rezim. Itu terjadi di banyak tempat, Bang. Dan tadi itu didukung oleh apa? Oleh ketidakberpihakannya kampus kepada organisasi mahasiswa. Kita lihat misalnya ketika anggaran organisasi itu minim, ya maka adalah hal yang wajar ketika pimpinan organisasi itu mencoba mencari cara supaya bisa mengelola organisasi dengan baik. Nah, disitulah celah yang memang sengaja diciptakan oleh rezim supaya organisasi mahasiswa ini tidak punya independensi. Jadi ini problem kompleks dan bukan problem subjek yang hari ini sedang berada di dalam kepemimpinan mahasiswa. Ini problem kompleks sekali. Kami BEM UGM memang berkomitmen untuk menahan lapar dan haus. Kami mending tidak melakukan program apapun ketimbang harus melakukan program dengan cara menjilat kaki kekuasaan. Siapapun itu, mau itu polisi, militer, pejabat kementerian, apapun itu. Posisi Rektor UGM sendiri terhadap putusan yang diambil oleh BEM UGM ini? Saya tidak berkomunikasi dengan Rektor. Jadi kalau tanya sikap Rektor, silahkan hubungi langsung. Tapi pada prinsipnya pimpinan UGM, ya, pimpinan tentu bukan 1-2 orang, tapi kolektif. Berkomitmen melindungi mahasiswa di dalam menyampaikan kebebasan ekspresinya. Mungkin saya bisa sebut Ari Dwi Payana misalnya. Silakan ditanyakan langsung. Karena sebelumnya kan dia juga ada di istana ya. Artinya banyak kawan ya. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada Presiden Prabowo dan pada rezim inilah Prabowo Gibran? Pak Prabowo sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan. Atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan. Bapak, saya kira harus rendah hati untuk belajar. Bapak harus rendah hati untuk sadar bahwa Bapak ini sebelumnya bukan orang yang lahir dari proses meritokrasi yang jelas. Bapak tiba-tiba lahir sudah di dalam kasur emas. Tidak pernah merasakan lapar, haus, sebagaimana yang lebih dari 60% orang Indonesia rasakan. Kerendahan hati itu penting untuk supaya telinganya menjadi terbuka. Tapi sayangnya memang rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh, Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umyun fahum layar jiun. Dia akan jadi orang yang tuli, bisu, buta. Dan tidak mendengarkan apa-apa, bahkan tidak menggunakan hatinya. Apa masih ada harapan terhadap Presiden Prabowo? Saya terus terang, Bang, sudah berada di fase yang putus asa pada pemerintah Indonesia. Karena rasanya seluruh kanal yang ada tidak bisa menjawab persoalan rakyat. Mereka hanya sekumpulan makhluk yang mengaku manusia, tapi tidak punya rasa kemanusiaan. Di saat rakyat kita lapar, rakyat kita bodoh, rakyat kita tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan, justru mereka sedang sibuk berpikir tentang siapa cawapres di 2029. Ini kemampatan luar biasa, Bang. Dan saya melihat ini sebagai semacam pembusukan. Maka hati-hati orang-orang yang hari ini berkuasa.
kalian sedang berada di satu suasana yang arahnya itu adalah pembusukan. Dan ketika pembusukan itu terjadi, maka bukan mustahil 2029 itu yang mereka rencanakan tidak pernah terjadi. Karena betapa marahnya Tuhan melihat para penguasa hari ini sudah bicara soal 2029, padahal Tuhan sendiri ingatkan bahwa berpikirlah seolah-olah kematian akan terjadi besok hari. Saya nggak bicara soal kematian manusia, tapi bahwa kehancuran itu bisa datang kapan saja. Rakyat yang diam ini bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka tidak berani. Rakyat hanya sedang menunggu sampai saat itu tiba. Ketika saat itu tiba, Bang, penguasa tidak hanya lagi bisa tidur tidak tenang, tapi barangkali mereka akan tidak pernah tidur selamanya. Karena menerima anxiety luar biasa, ketakutan luar biasa pada rakyat. Saya harap penguasa hari ini punya kesadaran bahwa mereka ini sebenarnya hanya buruh outsourcing yang diperintahkan oleh rakyat untuk bekerja 5 tahunan. Jangan pernah merasa republik ini milikmu. Jangan pernah merasa republik ini milik mbahmu. Karena republik ini milik rakyat Indonesia. 280 juta rakyat Indonesia. Bukan 10 orang terkaya, juga bukan 100 orang paling berkuasa. Milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, adalah hal yang pasti ketika kalian berkuasa yang semena-mena, seluruh rakyat Indonesia ini akan sadar dan melawan kalian semua. Pertanyaan terakhir ini, Tio itu yakin nggak bahwa presiden yang sekarang juga sedang berupaya membebaskan dirinya dari kekuasaan yang lain katanya? Presiden Prabowo menyampaikan ke beberapa tokoh aktivis yang diundang ke Hambalang, saya akan lawan oligarki. Tapi seminggu kemudian, oligarki itu justru dijamu di rumahnya. Ini orang nggak bisa dipercaya, Bang. Apa yang dikatakan bukan apa yang dilakukan. Kita tahu bagaimana cara mudah untuk melawan oligarki. Berpihaklah ke rakyat. Buatlah undang-undang tentang pembatasan kekuasaan terhadap sumber daya alam, terhadap bisnis, sehingga oligarki tidak mampu lebih mengguritakan bisnisnya dan mematikan kemungkinan rakyat untuk menjadi sejahtera. Presiden Prabowo masih punya waktu 3,5 tahun. Syukur kalau beliau sehat sampai 2029 dan panjang usia. Tapi Pak Presiden sebagai orang yang sudah sepuh, saya harap panjenengan punya kesadaran bahwa tidak ada lagi yang panjenengan harapkan selain nama baik yang harus ditinggalkan. Gimana cara meninggalkan nama baik itu? Berpihaklah ke rakyat, dengarlah suara rakyat, lihatlah rakyat, di rakyat itu sendiri, tataplah mata mereka. Jangan hanya menatap data-data yang dikirimkan oleh bawahan Anda, yang tentu itu sudah dimanipulasi sehingga Bapak senang. Hari ini Bapak ada dalam situasi yang gimana caranya Bapak itu harus senang, tidak boleh marah. Itu bahaya. Thank you, Tio. Sobat Madilog, ketika saya mendengar kata panjenengan tadi, saya tahu siapa di belakang Tio. Karena itu nada suara dari Sultan Hamengkubuwono X. Nada suaranya ya. Tapi saya nggak tahu apakah perlindungan diberikan oleh Sultan Guru Besar kepada Tio. Tetapi apa yang disampaikan oleh seorang Tio tadi adalah aspirasi memang muncul di banyak pihak. Bukan saja dari publik di bawah, tapi juga dari elit-elit yang sudah merasakan menjadi bagian dari penyelenggara negara ini. Dan untuk itu, Tio memang salah satu yang kita lihat sebagai sosok yang bukan hanya mendapatkan perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kalangan aktivis dan termasuk Anda semua pecinta Madilog. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Matur nuwun.